Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu, pemeliharaanmu yang sempurna bagi setiap kami ya Tuhan umatmu. Kami percaya kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerahmu yang berlaku dan bekerja di dalam kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Kami terus ada dalam sebuah proses pertumbuhan menuju kepada keserupaan Kristus. Tuhan, Kau pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini, kami percaya Roh Kudus yang tidak terbatas memeteraikan setiap firman yang kami akan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Jemaat GBI Kapasari yang hari ini bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, dan kita sebentar akan menerima taburan firman. Kita percaya setiap firman itu diilhamkan oleh Tuhan untuk mengajar kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran, dan untuk memperbaiki kelakuan kita. Oleh karena itu mari buka hati Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Bapa yang Menyediakan. Allah yang setia akan janjinya. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Nah Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan kepada setiap jemaat untuk bisa membuka ayat firman Tuhan bersama-sama dan membacanya juga dengan suara yang lantang, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita sepakat ya, kita akan buka ayat firman Tuhan dan kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kejadian 22. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berikutnya ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tema khotbah yang tadi saya sudah sampaikan, kita mau belajar tentang Bapa yang menyediakan, Allah yang setia akan janjinya. Dan saya terlalu percaya kita tidak lagi asing dengan cerita di Alkitab di Kejadian 22 ini, karena ini ada begitu banyak hamba Tuhan yang pasti sudah menyampaikan topik mengambil dari Kejadian 22 ini. Tapi biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara kita disegarkan kembali dan percaya bahwa selalu ada inspirasi, selalu ada ilham yang Tuhan berikan bagi setiap firman Tuhan yang direnungkan. Nah Bapak Ibu, apa yang kita dapat pelajari ketika itu? Setelah semuanya terjadi, ya Abraham dijanjikan punya anak. Ya, engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Tapi seperti kita ketahui Bapak Ibu, bahkan Sarah pun ketika mendengar itu dia tertawa. Ya, Abraham pun tertawa. Ya, dan yang lucunya ya
saya percaya Allah punya sense of humor ya, punya rasa humor yang baik saudara. Ketika anak yang dijanjikan itu dilahirkan, Allah katakan kasih nama dia Ishak. Yang artinya juga apa? Tertawa. Tapi kali ini tertawa bukan sebagai tanda ketidakpercayaan seperti yang mereka tunjukkan bahwa mereka sudah tua, sepertinya tidak mungkin lagi atau melahirkan seorang anak. Tapi tertawa di sini berarti sukacita karena apa? Karena janji Tuhan digenapi melalui seorang putra yang dilahirkan oleh Sarah. Nah Bapak Ibu, setelah semua itu terjadi, Ishak udah lahir, peristiwa ini kejadian 22 terjadi. Apa yang kita pelajari? Ada beberapa poin. Yang pertama, saya mau sampaikan, Allah itu menguji orang yang dipanggilnya. Abraham dipanggil dan dia taat, dia beriman, dia melangkah dengan iman untuk mengikuti Allah, keluar, meninggalkan keluarganya. Dan kita tahu pada hari ini bahwa itu menjadi langkah iman dan imannya oleh iman Abraham itu dipandang sebagai sebuah kebenaran. Nah, yang pertama yang kita mau pelajari adalah Allah menguji orang yang dipanggilnya. Jadi Allah tidak membiarkan saudara. Saudara, ada satu perkataan yang saya mau sampaikan di sini bahwa Allah memanggil kita, menerima kita apa adanya. Tetapi Dia Allah yang tidak membiarkan saudara apa adanya. Dia akan terus membangun kita, Dia akan terus menguji kita, Dia akan terus memberi kesempatan kita untuk bertumbuh. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat, sempurna belum, berubah pasti. Karena bagi saudara dan saya yang dipanggil, saya percaya kita ada dalam proses perjalanan bersama-sama untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus Yesus. Ayo kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Poin yang pertama, Allah menguji orang yang dipanggilnya. Kita lihat, Ulangan 8 ayat yang kedua berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ya, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bangsa Israel pun diuji Tuhan. Di Ulangan yang pasal yang ke-8 ayat yang kedua tadi diingatkan bahwa perjalanan yang mereka lakukan selama 40 tahun itu di padang gurun adalah dengan maksud untuk apa? Untuk merendahkan hati mereka. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dan Tuhan rindu kita selalu diingatkan bahwa semuanya itu hanya oleh karena kasih karunia Allah. Bukan oleh gagah kuat dan gagah kita. Bukan oleh karena perbuatan baik kita. Bukan karena saudara layak saudara dipanggil. No. Oleh karena itu Tuhan menguji orang yang dipanggilnya. Supaya apa? Supaya hati kita memiliki kerendahan hati. Dan saudara supaya kita berpegang senantiasa kepada firman Tuhan. Allah menguji bangsa Israel dengan alasan yang sama. Allah menguji Abraham. Dan demikian juga saudara dan saya. Hari ini kita mendengar firman dan kita diingatkan Tuhan. Bahwa kita adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di sana. Kita adalah orang yang diuji. Supaya apa? Supaya proses pertumbuhan kita menuju kepada keserupaan Kristus. Supaya kita tetap berpegang hanya kepada Dia. A.W. Tozer pernah berkata demikian. Tuhan tidak pernah memakai orang dengan hebat sebelum memberinya ujian yang dahsyat. Saya ulangi ya. Tuhan tidak pernah memakai orang yang hebat sebelum memberinya ujian yang dahsyat. Saya berharap kita semua hari ini penuh dengan ucapan syukur. Kalaupun hari ini kau diizinkan Tuhan alami begitu banyak hal dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan yang sama yang menguji Abraham. Tuhan yang sama yang menguji bangsa Israel. Tuhan yang sama yang menguji hati kita. Supaya kita tetap berpegang hanya kepada Dia. Bukan oleh kekuatan kita, pengalaman kita, kepandaian kita, kekayaan kita. Apa yang kita punya, no. Tapi tujuan Allah menguji kita adalah supaya kita tetap rendah hati dan bergantung hanya kepada Dia. Poin yang kedua, lanjut ya.
Jadi poin yang pertama, Allah menguji orang yang dipanggilnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa berkata kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Allah mengujimu dengan maksud baik. Supaya setiap saudara dan saya tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Allah memanggil kita untuk tinggal di dalam hadirat-Nya. Kenapa saya bisa menyimpulkan hal tersebut? Ketika saudara membaca firman Tuhan ini, dikatakan datanglah, atau di situ dikatakan pergilah engkau ke tanah Moria, ke salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Moria atau gunung Moria, ya, itu pertama adalah tempat bait Allah dibangun oleh Salomo. Itu ada di 2 Tawarikh 3 ayat yang pertama. Ya, Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Tapi yang kedua di Mazmur 24 ayat yang ketiga itu juga berkata tentang tempat yang sama. Di sana dikatakan siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bapak Ibu Saudara, di poin yang kedua ini saya rindu Bapak Ibu setiap kita disadarkan bahwa kita yang beroleh anugerah, kita beroleh kasih karunia, kita juga dipanggil untuk bersekutu dengan Dia. Kita dipanggil untuk tinggal di dalam hadirat-Nya. Kerinduan Tuhan lebih dari apapun juga saya percaya adalah memiliki hubungan yang karib, yang intim, yang dekat dengan setiap orang yang dipanggilnya. Setiap orang yang telah ditebusnya dengan darah yang mahal. Saudara, saya berharap saudara tidak melewatkan poin ini begitu saja. Supaya setiap kita tidak take it for granted, kita enggak sia-siakan. Kadang banyak orang Kristen ya tidak menganggap apa yang dia alami, apa yang dianugerahkan itu sesuatu yang berharga. Bahkan seringkali kita menganggap sepele, menganggap remeh. Bahkan hari ini pun Bapak Ibu Saudara, kalaupun setiap kita bisa beribadah, bisa ke gereja. Ada yang masih online, tapi sudah ada yang bisa onsite. Bersyukur. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Bahwa di tempat ini GBI Kapasari diizinkan Tuhan. Masih diberi kesempatan, diberi waktu. Diberikan fasilitas. Ada sumber daya manusia yang ada untuk mendukung pelayanan ini. Tetap hadir di rumah-rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan kita semua yang berkumpul secara onsite pun dapat memuji Tuhan bersama-sama. Saya percaya ini sebuah undangan, sebuah kerinduan yang harus diresponi oleh setiap anak Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan, never take anything for granted. Jangan pernah sia-siakan. Ini kan cuman online. Ya udah saya pakai celana pendek aja. Ya udahlah, saya sambil sarapan. No. Saudara, Tuhan memanggil saudara untuk tinggal di dalam hadirat-Nya. Dan sifat hadirat Allah apa Bapak Ibu Saudara? Kekudusan, holy, kudus. Saudara, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dan biarlah di poin yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, perjalanan Abraham bersama dengan bujangnya ada 2, bersama dengan Ishak anaknya jadi 4 orang. Ada sampai pada satu titik, di mana akhirnya bujangnya dikasih tahu sama Abraham, kamu stay, kamu tinggal di sini, aku akan pergi bersama dengan anakku untuk sembahyang. Saudara, berbahagialah saudara yang hari ini dipanggil untuk mendekat, masuk, menikmati hadirat Tuhan. Dan di dalam Ibrani dikatakan hanya karena darah Yesus, oleh darah Yesus, saudara dan saya beroleh keberanian untuk masuk di dalam tempat tahta kudusnya. Oleh karena itu bersyukurlah kalau hari ini sudah dipanggil untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Jangan pernah sia-siakan undangan dan panggilan Tuhan untuk bersama-sama menikmati Dia. Bapak Ibu Saudara, itu poin yang kedua. Jadi Bapa yang menyediakan, tapi Dia juga Bapa yang mengundang saudara dalam sebuah persekutuan yang intim, yang karib, yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan persekutuan saudara dengan Tuhan hari-hari ini? Bagaimana dengan devosi kita? Bagaimana dengan saat teduh kita? Ibadah hari Minggu adalah satu hal, tapi bagaimana dengan
dengan ibadah komsel kita, bagaimana dengan ibadah personal kita dengan Tuhan, bagaimana proses pemuritan itu atau proses menjadikan murid itu terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak pernah punya relasi, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, itu poin yang kedua, Tuhan memanggil kita masuk dalam hadirat-Nya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah perjalanan fokus pada Allah yang utama. Saudara, ayo kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Dikatakan seperti ini, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, dia sudah terima Ishak, rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya, Ibrani 11, 17 sampai 19. Saudara, di poin ini kita ditunjukkan bahwa iman Abraham itu diuji bergantung pada Allah semesta, Allah semata, atau dia hanya bergantung kepada Allah atau anak yang telah diterimanya. Saudara, kadang kita berdoa kepada Tuhan tentang sesuatu, nggak tahu itu tentang kesehatan, mungkin itu tentang kebutuhan hidup, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, kita jadi lupa. Seakan-akan itu yang jadi yang paling penting. Apapun itu, apakah itu mungkin pasangan hidup, apakah itu mungkin rumah, apakah itu mungkin pekerjaan, apakah itu mungkin jodoh, apakah itu mungkin anak. Selama ini kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan tolong berikan aku anak. Tapi setelah dapat anak, saudara, anaknya yang jadi pusat perhatian, bukan lagi Tuhan yang memberikan anak kepada saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini seringkali terjadi. Oleh karena itu kenapa Tuhan menguji orang yang dipanggilnya, dia yang menyediakan, tapi dengan satu kondisi, Tuhan rindu untuk melihat. Iman Abraham itu diuji bergantung pada Allah semata, tidak kepada anak yang telah diterimanya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu teruji. Ya, Abraham diuji di sana. Kenapa? Dia katakan begini, kalaupun Allah berfirman bahwa keturunanku yang disebut sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir, ya, atau yang ada di sebanyak pasir yang ada di pantai. Tapi kalaupun Ishak ini dikembalikan harus mati, aku percaya Tuhan sanggup membangkitkan dia. Makanya waktu katakan kepada bujangnya, ya, kita mau sembahyang, nanti kami kembali. Bukan nanti ngomong, dia nggak ngomong gini, nanti aku kembali, enggak. Nanti kami kembali. Jadi imannya Abraham bukan kepada barang atau bukan kepada Ishak, ya, yang disediakan sebagai perwujudan janji, tetapi iman Abraham teruji tetap kepada siapa? Kepada Allah yang mewujudkan janji. Nah, Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, seringkali begini, iman kita menjadi atau tergantung kepada perwujudan janji Allah. Apapun itu, pekerjaan, rumah, barang, ya, anak, apapun itu. Bukan kepada Allah yang mewujudkan janji. Oleh karena itu di Kejadian 22 ayat 12 dikatakan demikian. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, perhatikan, bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, kata takut akan Allah, dalam bahasa aslinya dikatakan gentar dan kagum. Seakan Abraham ngomong begini, udah aku ini dipanggil, aku keluar karena Tuhan. Ya, dia yang berjanji, dia yang menggenapi, yang mewujudkan janjiku. Tapi kalau hari ini pun perwujudan janji itu harus dikembalikan, aku gak masalah. Kenapa? Karena imannya Abraham bergantung kepada Allah
yang mewujudkan janji, bukan kepada Ishak perwujudan janjinya. Saudara yang dikasih Tuhan, Paul Washer, seorang hamba Tuhan, pernah mengingatkan kita. Dia katakan begini, if you want to follow Jesus, kalau engkau mau mengikuti Yesus, karena dia akan memberimu hidup yang lebih baik, Paul ngomong begini, itu penyembahan berhala. Kalau kita hanya mau ikut Yesus, berharap bahwa hidup kita bisa lebih baik, ya, saya menjadi ayah yang lebih baik, ya, punya keluarga yang lebih baik, status sosial yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, dipromosikan. Saya mau katakan semuanya itu tidak salah. Kalau hari ini engkau menerima berkat itu, Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Praise the Lord, puji Tuhan. Tapi bukan itu hal yang paling utama dalam kita mengikut Tuhan. Karena Paul Washer mengatakan jika kamu mengikuti Yesus, karena dia akan memberimu hidup yang lebih baik, itu penyembahan berhala. Ikuti Kristus, demi Kristus saja. Karena dia layak. He is worthy. Dia layak. Ikut Yesus ya karena ikut Yesus. Bukan karena embel-embel yang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus karena apa? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ikut Yesus karena apa? Karena dia sudah mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Jadi aku ikut Yesus bukan supaya aku kaya, aku ikut Yesus bukan aku supaya dipromosi, dapat pekerjaan, dapat jodoh, dapat istri, dapat suami, dapat rumah, dapat yang lain-lain. Aku ikut Yesus karena Yesus saja. Amin saudara. Karena dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Karena dia yang datang ke dunia. Mati, mengosongkan dirinya, mati bagi saudara dan saya. Ketika kita masih memberontak kepada Tuhan, dia telah menunjukkan kasih-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang menjadi motivasi terdalam yang dirindukan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalaupun saudara hari ini melayani, bukan untuk sesuatu hal yang lain, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kalaupun hari ini kau memberi persembahan, bukan karena motivasi dan pengharapan yang lain. Engkau memberi persembahan karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah terlebih dahulu memelihara setiap saudara. Oleh karena itu kita memberi dengan sukacita. Bukan untuk mendapatkan kembali. Kalaupun saudara dapat, praise the Lord. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia Allah yang menyediakan kita. Amin saudara. Dan itu terbukti. Di poin yang berikutnya kita lihat. Allah atau akhirnya saya tuliskan di sana. Allah yang menyediakan. Ayo kita baca di dalam Kejadian 22 tadi ayat yang ke-13 dan 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bukti bahwa sebenarnya tujuan Tuhan memanggil Abraham jelas. Tuhan yang menuntun dia, Tuhan yang menyediakan semuanya, Tuhan yang menopang Abraham. Memastikan bahwa melalui keturunannya dari Ishak, Yakub dan seterusnya ada sejarah penebusan yang akhirnya dikerjakan. Saudara dikasih Tuhan, ini tidak boleh dianggap sepele. Allah ternyata Allah yang menyediakan, Allah yang kasih korbannya. Seakan-akan Tuhan mau ngomong begini, Abraham, kamu tahu dari keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Berkat itu bukan cuma berkat materi belaka. Yang dimaksud Tuhan apa saudara? Bahwa ada juru selamat yang dilahirkan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ada proses penebusan di dalam Kristus Yesus, anakku yang tunggal kata Tuhan. Engkau tidak jadi kehilangan anakmu, tapi aku
akan kehilangan anakku yang tunggal. Dia kosongkan dirinya. Dia rela terlepas hubungannya dengan Allah Bapa di sorga. Supaya kita yang binasa beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini menunjukkan, cerita ini menunjukkan. Seakan Tuhan mau ngomong begini, susah kan mau kehilangan anak? Anak yang dijanjikan, anakmu yang tunggal, anakmu di mana Allah berjanji akan memberkati, ya, turun-temurun. Tapi toh engkau tidak kehilangan anakmu. Tapi aku yang kehilangan anakku yang tunggal untuk menebusmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba yang ditemukan tersangkut di belukar itu merepresentasikan Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang dikorbankan bagi saudara dan saya. Supaya kita yang dulu jauh jadi dekat. Supaya kita dulu yang terhilang ditemukan kembali. Saudara, Dia Allah yang menyediakan. Tuhan tidak hanya menyediakan anak domba jantan untuk dipersembahkan oleh Abraham. Namun Allah yang sama mengorbankan anak domba Allah. Anaknya yang tunggal sebagai korban ganti saudara. Saudara, bukankah hal ini yang indah, saudara? Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan tentu kita tidak pernah lupa Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau Dia sudah berikan anaknya yang tunggal bagi saudara, saya percaya Dia juga Allah yang menyediakan apa yang saudara butuhkan. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia Jehovah Nisi, Dia panji kemenangan kita. Dia Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Kristus Yesus Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Kristuslah, saudara dan saya tahu, mengenal dan mengalami bahwa Dia Allah yang menyediakan. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu bertahan dalam ujian. Bukan oleh kekuatan saudara, namun oleh kekuatan janji Allah yang telah dibuktikan melalui apa? Dengan pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara yang masih ada dalam pergumulan, bertahanlah. Bertahanlah, menjadilah kuat di dalam Kristus. Bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi oleh kekuatan janji Allah. Yang dibuktikan oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Agar kita mengalami Dia dan tinggal di dalam janjinya yang sempurna. Sebagai penutup, saya mau membaca satu ayat apa yang terjadi saudara. Setelah Tuhan, ya Allah itu menguji orang yang dipanggilnya, Allah mengundang dia untuk hidup dalam persekutuan, dalam hadiratnya, dalam keintiman. Jadi jangan pikir Bapak Ibu Saudara-saudara jadi Kristen, yang penting pokoknya saya sudah dibaptis, sekarang saya kerja seperti orang dunia, sekarang saya hidup seperti orang dunia. No, sudah dipanggil untuk membangun sebuah keintiman. Dan Dia Allah yang menyediakan. Dia yang rindu untuk memiliki hubungan dengan saudara. Dia rindu supaya fokus Bapak Ibu Saudara bukan kepada janji sebagai perwujudannya. Ya, tetapi kepada Allah yang mewujudkan janji itu. Dan pada akhirnya kita tahu di ayat yang 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kenapa terjadi? Akhirnya Abraham diberkati luar biasa, dia digenapi semua janji Allah, karena Tuhan tahu Abraham tidak terikat kepada semua perwujudan janji Allah. Dia tidak terikat sama anaknya, dia tidak terikat sama hartanya, dia tidak terikat dengan semua jabatan dan promosi yang Tuhan beri. Karena Abraham terikat hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Hanya kepada Tuhan, imannya yang teguh.
hanya kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Kristus menyatakan kepada saudara dan saya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. He is the provider. Dia Allah yang menyediakan. Dan hari ini pun Bapak Ibu Saudara, apapun yang saudara dan saya gumulkan, saya percaya Tuhan menyediakannya sempurna dalam hidup saudara. Bertahanlah bukan oleh kekuatan diri saudara, bertahanlah oleh janji Tuhan yang sudah digenapi dan dibuktikan di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Mari teduhkan hati Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Percaya bahwa firman Tuhan walaupun disampaikan dengan cara yang terbatas, tidak dapat membatasi kuasa Tuhan untuk menyelidiki hati saudara, untuk menguatkan saudara. Saudara yang ada dalam pergumulan, mari buka hatimu. Percaya bahwa Tuhan Allah yang menyediakan. Bahkan Dia menyediakan anaknya yang tunggal. Bagaimana kita bisa lemah, bagaimana kita akhirnya bahkan berpaling dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Sedangkan Dia telah memberikan nyawanya, anaknya yang tunggal di atas kayu salib sebagai korban ganti saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami diteguhkan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan bagiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan yang mendengarnya, dimampukan Tuhan untuk tetap dapat bertahan dari setiap ujian dan keadaan yang ada. Bukan oleh kekuatan kami, namun oleh kekuatan janji-Mu yang sudah dibuktikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Terima kasih sudah menyediakan, memelihara, menopang, dan terus akan memberkati kami sampai pada kesudahannya. Dan biarlah kami boleh meresponi anugerah-Mu, meresponi kasih-Mu dengan masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati hubungan dengan Tuhan dalam keseharian kami. Kami yang bekerja, kami tahu dalam pekerjaan kami sedang mempermuliakan Tuhan. Kami yang sebagai ibu rumah tangga, kami tahu ya Tuhan, panggilan kami adalah untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, mendidik generasi yang lebih baik, bahkan menjadi generasi yang lebih baik daripada kami. Terima kasih Tuhan, apapun kami, apapun profesi kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan biarlah segala kemuliaan, segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Mampukan kami untuk melihat bahwa sampai hari ini Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Sampai kapanpun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya ada pertumbuhan, ada kuat kuasa Allah yang terus menopang, anugerah-Mu yang sempurna memelihara kami sampai pada kesudahannya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.